Salam budaya, salam marahayu. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Kagem para kadang-kadang kinasih para pendengar di channelnya Heru Nugroho Official. Jangan lupa selalu untuk mendukung channelnya Heru Nugroho Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, Bu. Bapak-bapak ingkang wonten griya, ibu-ibu dan mas-mas, adik-adik, pokoknya sedaya mawon sama rata. Nggih, untuk konten kali ini saya akan membuat konten yang berbeda. Jadi pembahasannya kemarin saya bahasnya di sejarah gamelan ataupun di biografi dalang-dalang itu memang ada yang memakai video, dan kali ini saya akan mencoba kembali untuk membuat audio biar rasanya beda. Di konten yang sebelumnya di channelnya HNO ini sudah mengupload karya dari Eyang Cokrowarsito itu dengan tembangnya yaitu Penghijauan. Nah, ini kebetulan saya ingin bercerita sejarah, bercerita tentang perjalanan hidup dan siapakah Eyang Cokrowarsito ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga menghibur para pendengar-pendengar di channelnya HNO. Ini saya kutip dari artikelnya Wikipedia Indonesia, itu tentang Kanjeng Pangeran Haryo atau KPH, singkatannya Kanjeng Pangeran Haryo Notoprojo. Beliau ini juga dikenal sebagai Ki Cokrowarsito atau Kanjeng Raden Tumenggung Wasito Dipuro atau Kanjeng Raden Tumenggung Wasito Diningrat. Di antara nama-nama lainnya itu tadi yang ada beliau Kanjeng Pangeran Haryo Notoprojo ini juga dikenal dengan Ki Cokrowarsito, Kanjeng Raden Tumenggung Wasito Dipuro, dan Kanjeng Raden Tumenggung Wasito Diningrat. Terlahir di Wasi Jolodoro 17 Maret 1909 sampai 30 Agustus 2007. Umur beliau yaitu 104 menurut kalender Jawa. Beliau ini adalah seorang empu atau tokoh ahli karawitan dan salah satu seniman gamelan Jawa yang paling dihormati. Dan nanti di video ini saya akan menampilkan foto beliau, Kanjeng Pangeran Haryo Notoprojo. Kembali ke artikel lagi. Beliau memimpin gamelan Puro Pakualaman serta gamelan untuk Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Jadi beliau Eyang Cokrowarsito ini adalah seniman Jogja, seniman gamelan itu yang bertempat di Jogja. Kalau di Semarang ataupun di Surakarta itu kan Ki Nartosabdo yang terkenalnya, dan kalau di Jogja mempunyai seniman yang sama dengan kondangnya Ki Nartosabdo, yaitu Eyang Ki Cokrowarsito. Beliau ini memimpin gamelan Puro Pakualaman dan serta di Radio Republik Indonesia Yogyakarta dan mengajar gamelan di universitas-universitas di seluruh dunia. Ia juga adalah seorang komposer dan pemain rebab terkenal. Ia terkenal dengan karya komposisi gamelannya yang merakyat seperti Kuwi Opo Kuwi, Gugur Gunung, dan Modernisasi Desa, dan tentu saja Penghijauan.
Berbagai penghargaan pernah ia raih termasuk dari UNICEF pada tahun 2002. Pada 9 Maret 2004 beliau menerima penghargaan Nugroho Bakti Musik Indonesia, sebuah penghargaan karya musik yang hanya diterima sedikit musisi di Indonesia. Nah, ini tentang artikel tentang nama beliau. Beliau telah dikenal dengan sejumlah besar nama, sesuai dengan berbagai gelar penghargaan yang ia terima. Beliau dilahirkan dengan nama Wasi Jolodoro. Nama Cokrowarsito didapatkannya setelah 3 tahun magang sebagai calon abdi dalem Langan Projo di Puro Pakualaman itu tahun 1925 sampai 1927. Dan pada tahun 1932 diangkat menjadi abdi dalem dengan nama Raden Bekel Cokrowarsito dan dikenal sebagai Pak Cokro atau Eyang Cokro. Setelah ia menjadi mahir dan terkenal dalam bidang musiknya, teman-temannya memanggilnya Ki Cokrowarsito. Ki adalah gelar penghormatan tak resmi dalam budaya Jawa. Pada tahun 1960-an, Keraton Pakualaman memberinya gelar Kanjeng Raden Tumenggung Wasito Dipuro karena kontribusi kesenian dan ketenarannya. Kemudian, beliau dihormati sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Wasito Diningrat. Pada tahun 2001, beliau secara resmi diakui sebagai anak kandung Pakualam ke-7 dan saudara seayah dari Pakualaman ke-8, dan mendapat gelar mirip dengan pangeran, yaitu Kanjeng Pangeran Haryo Notoprojo. Nah, itu tadi sekilas biodata dari Eyang Cokrowarsito, dan ini ada artikel tentang kehidupan dan karier beliau. Beliau dilahirkan di Yogyakarta. Ia dibesarkan di Puro Pakualaman dan mulai belajar gamelan pada usia 5 tahun dari ayah angkatnya, Raden Patmo Winangum, yang memimpin gamelan istana. Pendidikan formalnya diperoleh di Sekolah Menengah Taman Siswo dan diperkaya oleh studi di istana. Selain bermain di gamelan Keraton Pakualaman, beliau bermain dengan kelompok-kelompok gamelan ternama lainnya seperti Doyo Pradonggo dan menjabat sebagai direktur musik gamelan di stasiun radio Mafru. MAFRO ini ejaannya. Dengan bahasa bahasa Belandanya, yaitu kalau bisa ini saya mencoba Mafro, MAVRO, Matarams Verekening Radio Omroep dari tahun 1934. Kemudian beliau juga menjabat sebagai direktur musik juga di radio Hosok Yoku dari tahun 1942 sampai 1945, masih selama pendudukan Jepang di Indonesia, dan RRI Yogyakarta setelah kemerdekaan. Beliau mendapat kesempatan untuk mengajar karawitan di luar negeri sejak tahun 1953 dan bekerja di beberapa negara. Beliau belajar di Konservatori Tari Indonesia dan Akademi Seni Tari Indonesia dan mendirikan sekolah untuk studi musik vokal, yaitu Pusat Olah Vokal Wasito Dipuro. Beliau mengambil alih kepemimpinan gamelan Puro Pakualaman dari ayahnya pada tahun 1962. Gaya musik dari gamelannya Puro Pakualaman berbagai unsur-unsur tradisional yang mirip dengan gamelan Kesultanan Yogyakarta dan dipengaruhi adanya persilangan budaya dengan Keraton Kasunanan di Surakarta, Solo. Notoprojo setelah residensi yang diperpanjang di Solo memperkaya proses persilangan musik gamelan ini.
Mungkin ke titik di mana karakter dan gaya gamelan Puro Pakualaman bisa terdengar sebagian besar seperti gamelan Sulu. Beliau mengubah musik untuk genre baru, sendera tari atau tari drama pada tahun 1960, termasuk pertunjukan pertama yang diselenggarakan di komplek Candi Loro Jonggrang di Candi Prambanan. Beliau bekerja sama dengan koreografer Bagong Kusudiarjo. Dalam lebih dari 250 komposisi musiknya, banyak potongan komposisinya gamelan ringan atau lagu dolanan dan karya eksperimental kreasi baru, dan juga banyak yang menonjol dalam perbendaharaan komposisi musik gamelan. Beliau menghidupkan kembali beberapa bentuk seni yang hampir mati atau punah dari sejarah Yogyakarta, termasuk wayang gedhog. Banyak dari susunan karya-karya musiknya serta 2 volume notasi musik vokalnya diterbitkan oleh American Gamelan Institute. Beliau memimpin orkes gamelan di Paviliun Perwakilan Indonesia pada New York World's Fair tahun 1964. Kemudian beliau pindah ke Valencia, California pada tahun 1971 dan juga mengajar di sana. Mengajarnya di Californian Institute of the Arts hingga tahun 1992. Di samping bekerja di Universitas California Berkeley, San Jose State University, dan banyak universitas lainnya di Amerika Serikat dan Kanada, pada tahun 1992, umur 83 tahun ini, beliau memutuskan untuk pensiun dan kembali ke Yogyakarta. Rumahnya adalah sebuah tempat tinggal bagi seniman muda dan juga tempat pertunjukan dan sarasian beberapa seniman gamelan Jawa terbaik. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus tahunnya 2007 pada usia 104 tahun dalam perhitungan kalender Jawa. Beliau berperan penting dalam menyebarkan apresiasi dan pengetahuan tentang gamelan Jawa di seluruh dunia. Menurut Manholt, profesor dan etnomusikologis asal Amerika Serikat, sudah diterima bahwa tidak ada orang lain di Indonesia yang telah mendekati kontribusi dari orang ini, dalam kurung Eyang Cokrowarsito, dalam membantu dunia untuk mengetahui besarnya tradisi gamelan Jawa. Dan berikut ada daftar karya yang dipilih atau diurutkan berdasarkan ragam dari karya-karya Eyang Cokrowarsito. Itu banyak sekali. Bubaran, ada dolanan seperti dolannya Gembira Luko, ada Kui Apa Kui, terus Ronda Malam, Sepur Trutuk, ada Sundran Nirmala, Tarim Bali, dan masih banyak lagi karya-karya panjang dari beliau, dari Eyang Cokrowarsito ini, dan juga gending-gending. Contohnya gending-gending yaitu Hanrang Yudo, Pelok Paret Barang, dan Gotong Royong, Pelok Paret 6. Dan masih banyak lagi, ada Lokononto, Pelok Paret Barang, Bangun Kutho, ada Gending Pangeran Diponegoro juga ada. Terus sinemanya ini ada juga Mijil Widowaten, itu Pelok Paret 6, dan ada Jineman Tatanyo, itu karya dari Eyang Cokrowarsito. Dan juga Eyang Cokrowarsito juga menciptakan ketawang. Ada alun, ada basonto, ada ketawang Cokrawala, ada Donoworo, dan gending Purnomosidi, dan masih banyak lagi. Ini ada ketawang, ada ladrang, ada lagu juga, terus lancaran. Wah, banyak sekali nih dari karya beliau. Nanti di link deskripsinya Hernugroho akan disertakan juga di situ, nanti biar bisa dibaca. Dan Eyang Cokrowarsito juga mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo atas nama negara, memberikan tanda kehormatan Bintang Budaya
Paramadharma kepada dedikasi Ki Cokrowarsito. Acara penyematannya berlangsung di Istana Negara Jakarta 13 Agustus 2015. Dan Eyang Cokrowarsito ini juga banyak sekali komposisi dari komposisi gamelan tentunya. Itu adalah karya-karya beliau itu The Music of Kanjeng Raden Tumenggung Wasito Diningrat, itu dimainkan oleh Orkes Gamelan Sekar Tunjung. Dirilis oleh CMP Record tahun 1994. Dan karya tulisnya masih banyak lagi, ada Javanese Vokal Notasi, jadi notasi gerong, notasi sinden, itu hampir 300 buah beliau ini karya beliau. Dan itu tadi tentang sekilas tentang Kanjeng Pangeran Haryo Notoprojo, atau lebih dikenalnya dengan Ki Cokrowarsito. Terima kasih para pendengar di channelnya Heru Nugroho Official. Matur sembah nuwun sampun gabung, sampun sudah sudah mendengarkan dari podcast podcast biografinya tentang Ki Cokrowarsito, dan semoga bermanfaat, semoga semua mendapat berkah. Dan tentu saja ini adalah sumbernya dari Wikipedia Indonesia. Jadi kemungkinan kalau saya untuk pengucapannya salah atau pengucapan gelar salah, mohon dimaafkan dan bisa direvisi di kolom-kolom komentar di channelnya Heru Nugroho. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam budaya, salam rahayu, sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Tunggu episode selanjutnya dari channelnya Heru Nugroho Official. Ampun kesupen, subscribe, like, share dan komen. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun.